Kita sambut moderator debat malam ini, Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita datang ke Pacitan untuk menjadi moderator. Biasanya panelis tetapi moderator. Ya, kita menunggu sebentar lagi peserta datang. Ini para undangan masih kosong. Intinya bahwa ini adalah debat publik yang kedua. Para peserta, dua pasangan calon, bukan kedua ya, ada satu dan ada dua, itu akan menyampaikan visi misi program terkait dengan debat publik yang kedua ini. Ayo kita ikuti supaya bagaimana meneropong Pacitan 5 tahun ke depan. Tapi ini persyaratan sebagai moderator, protokol kesehatan. Kita pakai ya. Sama seperti panelis kemarin, moderator juga protokol kesehatan. Terima kasih Mbak Wiwin. Baiklah, kita kembali ke segmen keempat. Kita akan memperdalam visi misi program wajib dalam tema penyelesaian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan dengan provinsi dan nasional dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta kebijakan dan strategi penanganan COVID-19. Sekarang kita berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1, waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih. Pertanyaan saya sangat sederhana. Ini yang sederhana aja. Karena tentunya penyelesaian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan dengan nasional maupun provinsi terkait infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Jalan kabupaten hampir kurang lebih 800 km. Hanya mampu dibiayai 48%. Stagnan di 48%. Nanti kiat-kiat seperti apa supaya jalan yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini mampu dituntaskan oleh paslon nomor urut 1. Kami persilahkan. Waktu masih ada? Ditambah? Ya, ini satu pertanyaan saja, monggo. Baik, waktu selanjutnya kepada pasangan nomor urut 1 untuk menjawab, waktu 2 menit. Silahkan dijawab, waktu 2 menit semenjak berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Yudi Sumbogo dan Pak Esa Ansori. Sebenarnya permasalahan ini sudah terjadi dari dulu. Artinya kita selalu di angka 48%. Kan ngerti toh? Jadi akan tetapi bagaimana kita yang pertama memaksimalkan anggaran pemerintah daerah yang ada tersebut, artinya dalam APBD yang ada. Tapi sebelum ke sana kita harus memahami, memang Kabupaten Pacitan sampai saat ini atau dalam kondisi sekarang ini ketergantungan dengan pemerintah pusat memang masih tinggi. DAU kita masih besar, DAK kita juga masih besar, dana bagi hasil juga masih besar. Maka dari itu tentunya komunikasi dengan pemerintah provinsi, kemudian komunikasi dengan pemerintah pusat akan kami lakukan secara intensif, serta kami juga akan mengutamakan kualitas dalam pembangunan nantinya. Artinya kuantitas panjang jalan lebih pendek, akan tetapi kualitas jalan bisa bertahan lebih lama, sehingga ketika ada kesinambungan pembangunan kembali pada ruas jalan tersebut,
bisa tercapai dengan maksimal sampai pada saatnya nanti. Mungkin ditambahkan. Terima kasih. Selain upaya tersebut, yaitu upaya yang kira-kira kita bisa mendapatkan reward dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Salah satunya kita harus berupaya untuk pemerintahan APBD itu dengan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga ada peluang untuk mendapatkan dana insentif daerah. Pembahasan APBD yang tepat waktu, kami didukung oleh DPRD yang kuat, sehingga ini memungkinkan kami untuk bisa membahas APBD tepat waktu. Dan disinilah syarat untuk mendapatkan DID salah satunya. Jadi itu, terima kasih. Baik, waktu habis. Kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban. Baik. Selanjutnya berbalik, sekarang ganti pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor 1 dipersilahkan waktu 1 menit 30 detik. Yang saya hormati Bapak Yudi Sumbogo dan Bapak Insan Sori, para warga masyarakat Pacitan yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan, kami akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait dengan penugasan wajib dari pemerintah daerah yang perlu dilaksanakan. Di dalam nawacita dharma dari pasangan calon urut 2, di situ nampak sekali bahwasanya salah satu urusan wajib belum mendapatkan perhatian yang berarti. Sikap saudara bagaimana mengenai UKBM? Karena kami lihat dalam konteks ini hal itu belum menjadi perhatian di nawacita dharma yang Bapak buat tersebut. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Tentunya. Sebentar, biar waktunya oke. Selanjutnya pasangan nomor 2 silahkan menjawab. Tentunya kami ke depan pada waktu seandainya kami terpilih di tahun 2022, kami akan melaksanakan itu, akan menyusun itu. Karena di tahun 2021 kami tatkala nanti diberi amanah akan menjalankan APBD yang sudah ditetapkan oleh Bupati yang saat ini menjabat. Jadi dengan demikian nanti tatkala kami terpilih di tahun 2022 akan kami lakukan seperti apa yang dipertanyakan kepada saya manakala kami kelak menjabat. Jadi intinya di tahun 2021 nanti kita akan melaksanakan APBD yang telah sekarang disusun dan disetujui oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan. Silakan untuk menambah. Terima kasih. Sebenarnya kalau dicermati secara keseluruhan dari 9 langkah strategis yang kami rencanakan apabila kami terpilih, di sana ada beberapa urusan wajib yang sudah kita rencanakan, baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, termasuk pelayanan masyarakat secara keseluruhan. Jadi sebetulnya kami sudah merencanakan sedemikian rupa. Contoh saja di sektor pendidikan, kami sudah menyiapkan program 1 rumah 1 sarjana. Contoh, kemudian memberikan bantuan bagi siswa dari keluarga yang kurang. Ini contoh dan lain sebagainya. Sebetulnya sudah banyak yang kami rencanakan di sana, mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, waktu telah habis. Kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tadi. Bisa dicermati. Waktu habis. Itulah pendalaman segmen keempat. Jangan kemana-mana, setelah informasi pilkada berikut kita memasuki segmen kelima. Yang menarik kepada seluruh masyarakat Pacitan. Apa yang bisa disimpulkan dari besar? Sebagai moderator, kami sangat tenang, berjalan bagus,
Ya, itu yang kami senangi. Terima kasih. Oke. Menjadi moderator di debat publik yang kedua di Pacitan menyenangkan. Barusan kita lihat bagaimana pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2 menampilkan gagasan, visi, dan misi. Sebagai moderator diberi tugas untuk memandu bagaimana 6 segmen dari proses debat ini. Dan semuanya debat itu berjalan dengan baik. Ayo kita review masing-masing dari segmen tadi. Yang pertama, segmen terkait dengan visi misi program. Kedua pasangan diberi kesempatan yang sama untuk menampilkan visi, misi, dan program. Ya, dihubungkan dengan program-program provinsi dan program nasional. Dan lebih khusus lagi dihubungkan yang paling terakhir dengan COVID-19. Yang sebelumnya ya tentunya tentang bagaimana membangun Pacitan. Kedua pasangan calon bisa menyampaikan gagasan-gagasannya yang sungguh menarik. Ya, perdebatan pasti itu terjadi karena memang setiap calon kepala daerah mempunyai cara respon, cara pandang yang berbeda dalam hal membangun Pacitan. Intinya pada segmen pertama reviewnya adalah mereka menampilkan gagasan-gagasannya yang sebetulnya kalau disatukan bisa mengkayakan, tapi kita tidak tahu apakah nanti pada prosesnya siapapun yang menang akan menggait atau mengajak yang kalah atau tidak. Kita pastikan bahwa yang pasti gagasan-gagasannya 1 dan 2 pada visi misi segmen pertama bagus. Kemudian segmen kedua dan segmen ketiga itu masing-masing pasangan calon menjawab pertanyaan dari para panelis. Kalau dalam bahasa sini itu sebetulnya bukan panelis, tetapi para perumus, tim perumus. Awalnya kita panggil tim perumus, ya mereka juga orang-orang hebat, tidak kalah dengan panelis-panelis atau tim perumus di tempat lain. Dan mereka menampilkan bagaimana dunia pendidikan, kesehatan yang dihubungkan dengan bagaimana mensinergikan dengan pembangunan provinsi dan pembangunan yang ada di pusat. Dan bagaimana penanganan COVID-19. Segmen 2 dan segmen ketiga antara mereka sesudah menjawab pertanyaan dari panelis, selanjutnya dilempar kepada lawannya dan saling menjawab, saling merespon. Ada sedikit banyak yang agak berbeda cara mencari solusi, tetapi sebagian juga itu sama. Tapi yang pasti bahwa adu gagasan itu menarik. Kemudian segmen keempat dan kelima. Segmen keempat dan kelima itu adalah memperdebatkan visi misi program masing-masing. Jadi pasangan nomor urut 1 bertanya kepada nomor urut 2, pasangan nomor urut 2 bertanya kepada pasangan nomor urut 1 dengan pendalaman sampai 2 kali dilempar. Coba bayangkan, seandainya saudara menjadi calon, sulit. Pasangan nomor urut 2 bertanya, dijawab nomor urut 1, kemudian dijawab, dikembalikan kepada nomor urut 2, nomor urut 2 dikembalikan kepada nomor urut 1. Itulah sesuatu yang tidak mudah untuk merespon kembali jawaban-jawaban itu. Kalau tidak, pasti masyarakat yang melihat akan tidak tertarik kalau jawabannya kurang menarik. Kalau jawabannya menarik, tentunya dihubungkan dengan gagasan-gagasan membangun Pacitan yang sinergi dengan provinsi dan nasional, maka warga akan tertarik untuk memilihnya. Itulah terkait dengan segmen keempat dan kelima. Mereka pasangan calon luar biasa, semuanya keluar terkait dengan apa yang menjadi ide-ide gagasan mereka. Ya, gagasan untuk membangun Pacitan lebih baik. Kita senang dengan itu. Mohon maaf, ini saya copot karena supaya suaranya lebih maksimal. Intinya bahwa pada segmen 4 dan segmen 5 ini penggalian gagasan visi misi program luar biasa. Bersyukurlah kita
mengikuti debat ini dan bersyukurlah Pacitan ada KPU yang memberikan kesempatan pasangan calon menampilkan visi misi program dan saling memperdalam visi misi dan programnya tersebut. Selanjutnya, segmen terakhir, segmen ke-6. Ya, segmen ke-6 adalah closing statement, penutup. Ya, masing-masing kita beri kesempatan untuk memberikan close. Apa kesimpulan dari debat selama 2 jam ini? Apakah gagasan visi misi program itu sinergi antara kedua pasangan calon atau bahkan bertulang belakang atau bagaimana? Tetapi intinya kedua pasangan calon akhirnya mengajak para pemilih di Pacitan untuk memilih dirinya pada 9 Desember 2020. Untuk itu, ayo semuanya saja jangan sampai tidak menggunakan hak pilih pada 9 Desember 2020. Ada 2 pasangan calon yang hebat-hebat. Rugi kalau golput itu. Kalau tidak menggunakan hak pilih itu rugi. Maka dari itu, ayo kita sukseskan Pilkada 2020 9 Desember ke TPS menggunakan hak suara, pemungutan suara, dan memilih salah satu yang terbaik dari 2 pasangan calon tadi. Untuk itu, like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa dalam event selanjutnya.